Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kabar kalian masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajar di rumah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali untuk belajar, yaitu pelajaran olahraga. Sebelum pembelajaran olahraga dimulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa barik wa salim sayyidilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, di sini kita akan hari ini pembelajaran bab 3, yaitu tentang variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar itu adalah merupakan gerak dasar olahraga yang dinamakan atletik. Jadi kita akan membahas tentang olahraga atletik. Sebelumnya kemarin sudah pernah saya jelaskan. Sekarang kita mengingat saja apa itu variasi atau apa itu kombinasi. Variasi yaitu satu jenis gerakan yang dilakukan dengan berbagai cara. Jadi misalnya kayak lari, bisa lari zigzag, lari estafet. Kalau kombinasi yaitu gabungan antara gerakan satu dengan gerakan yang lainnya. Misalnya kombinasi jalan dan lari, kombinasi lari dan lompat. Jadi campuran, itu yang dinamakan kombinasi. Di sini kita akan membahas tentang atletik. Atletik itu apa? Atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari gabungan beberapa jenis olahraga fisik seperti olahraga jalan, lari, lempar, dan lompat. Itu adalah dasar dari olahraga atletik. Gerakan-gerakan dasar atletik sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Atletik merupakan gerakan dasar dalam olahraga. Gerak dasar atletik meliputi jalan, lari, lompat, dan lempar. Di sini nanti kita ada macam-macam olahraga. Sekarang kita akan membahas atletik, yaitu jalan. Gerakan berjalan merupakan gerak dasar yang sering kita lakukan setiap hari. Jalan adalah melangkahkan kaki bergerak maju. Ada beberapa variasi dalam gerak berjalan. Berikut ini adalah macam-macam gerakan berjalan. Bisa jalan ke depan, jalan ke belakang, jalan ke samping kanan, jalan ke samping kiri. Itu ada contoh gambar gerakan berjalan.
Selanjutnya kita akan membahas cabang olahraga atletik lari. Jadi ada beberapa macam cabang olahraga atletik lari. Kita akan membahas satu persatu. Gerakan berlari mengandalkan atau membutuhkan kecepatan dan kekuatan, terutama otot kaki, sehingga napas pun harus diatur dengan baik agar kecepatan lari bisa maksimal supaya bisa cepat mencapai garis finish. Berikut ini macam-macam cabang olahraga dalam atletik nomor lari. Yang pertama adalah lari cepat. Lari cepat atau disebut juga lari sprint. Lari cepat ini merupakan salah satu nomor atletik yang sering dilombakan. Lari cepat sangat mengandalkan kecepatan dan kekuatan. Lari cepat atau sprint itu jaraknya menempuh 100 meter. Lari sprint atau cepat juga bisa dinamakan dengan lari jarak 100 meter. Pada lari cepat atau sprint itu menggunakan awalan start jongkok, berlari sampai garis terakhir, yaitu dinamakan garis finish. Itu tentang lari cepat atau sprint. Yang kedua, lari jarak pendek. Lari jarak pendek ini hampir sama dengan lari cepat, tetapi jarak yang ditempuh berbeda. Untuk jarak yang ditempuh pada lari cepat, lari jarak pendek, yaitu 100 meter, 200 meter, dan bisa juga 400 meter. Biasanya pada lari jarak pendek juga menggunakan awalan start jongkok. Yang ketiga, lari pelan atau juga disebut dengan jogging. Ayo jogging biasanya itu disebut lari pelan. Tujuan dari lari pelan adalah untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Dan waktu yang sangat baik untuk melakukan lari pelan atau jogging adalah pada pagi hari. Yang sangat baik pada pagi hari, tapi juga bisa lari jogging kalau waktunya bisanya sore, ya juga sore, asalkan jangan larinya pada malam hari. Yang keempat, lari jarak menengah. Lari jarak menengah termasuk macam-macam atletik yang cabang olahraga lari. Jarak yang ditempuh pada lari jarak menengah adalah 800 meter sampai 1500 meter. Lari jarak jauh. Yang kelima, lari jarak jauh disebut juga dengan lari maraton, di mana jarak tempuhnya adalah 3 km, 5 km, dan 10 km. Pada lari jarak jauh menggunakan start dengan posisi berdiri, jadi bukan start jongkok. Nomor 6, lari estafet. Lari estafet adalah olahraga lari yang dilakukan dengan membawa tongkat dengan ukuran pendek, di mana tongkat tersebut diserahkan ke pelari berikutnya yang ada di daerah pergantian. Lari estafet merupakan jenis olahraga lari yang dilakukan secara beregu atau berkelompok dan saling menyambung satu sama lain. Ini contoh gambar lari estafet. Jadi olahraga ini berkelompok. Jika kalian penasaran atau kepingin lihat, kalian bisa lihat di YouTube apa itu, biar lebih jelasnya lagi, apa itu lari estafet, apa itu lari sprint. Sekarang ini nomor 7, lari gawang.
Lari gawang merupakan olahraga lari yang dengan cepat untuk menempuh jarak tertentu dengan melewati beberapa rintangan, yaitu berupa palang rendah dan gawang. Itu contohnya adalah yang dinamakan lari gawang, jadi melompati palang rendah. Di sini cabang olahraga atletik melempar. Nomor 3. Dalam atletik juga terdapat beberapa jenis olahraga melempar yang dimana masing-masing menggunakan alat yang khusus dan dilemparkan sejauh mungkin ke depan. Adapun beberapa jenis olahraga melempar dalam cabang atletik sebagai berikut. Nomor 1 lempar lembing, nomor 2 lempar cakram, nomor 3 tolak peluru, dan nomor 4 lontar martil. Baik, saya akan membahas sedikit tentang cabang atletik olahraga melempar. Yang pertama yaitu lempar lembing. Adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melemparkan lembing dengan sejauh mungkin untuk bisa mencapai jarak yang maksimum atau maksimal. Itu gambar lembingnya, yaitu dinamakan lembing. Maka dari itu lempar lembing. Itu cara melemparnya, itu tongkat lembingnya, jadi megangnya di tengah. Yang kedua yaitu lempar cakram. Lempar cakram adalah cabang atletik yang dilakukan dengan melempar cakram dengan sejauh mungkin. Berat cakram mencapai 2 kg untuk pria, sedangkan untuk wanita beratnya 1 kg. Jadi perbedaan itu gambarnya ya. Gambar cakram hampir seperti bentuk piring. Kalau Pak Iksan melihat itu beratnya. Nomor 2 cara memegang cakram, dan yang bawah itu cara melemparkannya. Itu dinamakan lempar cakram. Yang ketiga tolak peluru. Ini juga merupakan cabang atletik olahraga melempar. Tolak peluru merupakan cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara mendorong suatu bola besi yang berbentuk bulat dengan sejauh mungkin. Untuk berat bola besi yang digunakan laki-laki yaitu 5 kg sampai 7 kg. Sedangkan berat untuk wanita yaitu 3 kg sampai 4 kg. Itu ada gambarnya. Jadi bolanya itu ukurannya semakin besar bolanya, beratnya semakin besar juga. Caranya ditempel di leher, didorong. Nah, didorong sejauh mungkin. Tolak peluru. Itu cara menggenggamnya tolak peluru dan cara mendorongnya. Urut-urutannya itu. Cabang olahraga atletik yang melempar ada lagi yaitu lontar martil. Lontar martil atau lempar martil adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara memutar, mengayunkan, dan melemparkan martil dengan cara sejauh mungkin. Berat martil yang digunakan untuk pria 7,26 kg dengan panjang 121 cm.
Sedangkan yang digunakan untuk wanita beratnya 4 kg dengan panjang 119 cm. Itu ada contoh gambar lontar martil. Tuh alatnya itu. Sekarang kita lanjut cabang olahraga atletik, yaitu melompat. Berikut ini adalah cabang olahraga atletik melompat yang sering diperlombakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lompat jauh. Nah, ini yang sering kita dengarkan, cabang olahraga atletik. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Itu contoh teknik lompat jauh. Nah, itu bak yang berisikan pasir. Tuh. Teknik-teknik dasar yang ada atau harus dipelajari ketika akan melakukan olahraga lompat jauh. Di antaranya yang pertama teknik awalan. Yang kedua tumpuan atau bisa disebut tolakan. Yang ketiga teknik melayang. Melayang itu pasti posisinya di udara. Dan yang terakhir teknik mendarat. Itu contoh gerakannya. Yang bawah itu lintasannya lompat jauh, jadi lari sekeras mungkin. Yang kedua atletik, yaitu lompat kata. Ya, kalau lompat kata ini sering dimainkan dalam permainan anak-anak olahraga SD. Lompat kata ini adalah melompat menirukan gerakan kata dan merupakan variasi gerakan dari lompat jauh. Tujuan dari lompat kata ini adalah untuk menguatkan otot kaki. Lompat tinggi. Lompat tinggi atau disebut high jump merupakan cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat setinggi mungkin untuk bisa melewati mistar dengan ketinggian yang tertentu. Itu ada panah tanda merah, itu mistarnya malang warna kuning. Jadi lompat jauh itu adalah tempat lompat tinggi, itu adalah tempat lompat tinggi. Nah, itu cara melakukan lompat tinggi, gambarnya. Ya, bawahnya jadi punggung tidak mengenai mistar. Ini lompat gala. Lompat gala adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat setinggi-tingginya dengan sebuah alat berupa tongkat. Pengertian lain lompat gala adalah suatu perlombaan di mana seorang melakukan lompat tinggi yang dibantu menggunakan gala atau tongkat yang panjang dan fleksibel. Tujuan dari lompat gala ini adalah memenangkan pertandingan dengan melewati mistar atau pembatas dengan cara melakukan lompatan. Itu lebih tinggi lagi. Kalau untuk lompat gala ini jelas yang melakukan adalah orang yang profesional atau benar-benar atlet. Tidak sembarangan orang melakukan olahraga lompat gala ini. Jadi melompatnya menggunakan tongkat itu. Tongkat itu atau juga bisa dinamakan dengan gala. Tuh awalannya. Terus ini
cara melompatnya tuh. Demikian penjelasan dan pembelajaran dari saya untuk pembelajaran yaitu variasi gerak dasar lari, jalan, lompat, dan lempar. Bila kata Pak Iksan ada kata-kata atau penyampaian yang salah atau yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Pesan Pak Iksan, tetap kalian jaga kebersihan badan, kebersihan lingkungan, juga rumah. Dan jika bermain keluar rumah, jangan lupa kalian menggunakan masker, tetap menggunakan masker. Kalian usahakan berolahraga, konsumsilah makanan dan minuman yang bergizi. Tetap semangat belajarnya dan mengerjakan tugas di rumah. Itu saja, dan kerjakan tugas soal PJOK dengan teliti atau sungguh-sungguh. Sekian pembelajaran kelas 6 hari ini untuk olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.